Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 1 sampai dengan 10. Nah, adik-adik, subtema 1 ini tentang lingkungan tempat tinggalku ya. Nah, ini kita ada lihat ada gambar eh, pemandangan yang indah sekali ya. Ada persawahan di sini ya, ada perkebunan dan lain-lain. Nah, kemudian kita baca, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Amatilah gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan perdesaan. Di mana tempat tinggalmu adik-adik? Gimana lingkungan tempat tinggal adik-adik? Apakah nyaman kamu tinggal di lingkunganmu? Nah, adik-adik ceritakan tentang lingkungan tempat tinggalmu, nyamankah kamu dengan lingkungannya, apa alasannya? Tuliskan di selembar kertas lalu bacakan di depan teman-teman. Karina contohkan ya, kalau Karina sih di Jakarta, nah ini Karina contohkan di kota lain. Misalnya, aku tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat. Kota Padang memiliki cuaca yang cukup panas. Rumahku berada di daerah pantai. Aku sangat senang dengan lingkungan rumahku, sebab aku bisa setiap hari bermain di pantai dan selalu menyaksikan pemandangan yang indah. Itu contohnya ya. Nah, kita lanjut adik-adik. Ini ada Udin, katanya aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata. Ya, di antaranya ada Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Nah, yuk kita mencari tahu. Nah, adik-adik, ini ada bacaan judulnya Asal Mula Telaga Warna. Nah, gambarnya kayak gini ya, bagus banget ya adik-adik ya. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, ya. Nah, di sini pertanyaan pertama, karena sudah catatkan pertanyaan dan jawabannya di sebelah kanan ya. Nomor satu, siapa tokoh-tokoh yang terdapat di cerita tersebut? Nah, di cerita ini ada raja ya adik-adik, lalu ada permaisuri, dan juga putri raja. Ya, kemudian di mana raja melakukan pertapaan? Nah, raja melakukan pertapaan di hutan, ya. Lalu yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah berupa kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Nomor 4, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena permaisuri, ini S-nya hilang ya. Karena permaisuri merasa sedih karena putrinya tidak mau mengenakan kalung yang ia berikan. Yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri pada cerita tersebut adalah tidak menghargai pemberian orang lain ya, tidak sopan dan juga kasar. Nih adik-adik nggak boleh ya seperti ini. Sifat-sifat tersebut tampak ketika putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisuri. Ya. Kemudian yang terakhir, ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Nanti bercerita di depan Bapak Ibu guru dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasinya tepat, dan penuh percaya diri. Nah, kita lihat ya adik-adik di sebelah kanan. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Kemudian raja memutuskan untuk bertapa di hutan dan meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja, permaisuri, dan seluruh rakyat sangat senang menyambut kelahiran sang putri. Kemudian, ketika sang putri berulang tahun yang ke-17, raja mengadakan pesta dan memberinya hadiah kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Tetapi sang putri tidak menyukainya. Ia kemudian menepisnya ketika permaisuri akan memasangkannya
hingga kalung itu terjatuh dan tercerai-berai permatanya. Permaisuri pun menangis, seluruh rakyat yang melihatnya pun ikut menangis sehingga air mata mereka berubah menjadi aliran air yang membentuk danau. Air danau berwarna-warni seperti warna-warna di permata di Kalung Putri. Ya, nah itu contoh ceritanya ya. Nah, adik-adik, nah ini ya, pada awal mula kan cerita asal mula Telaga Warna ini kan merupakan cerita fiksi. Fiksi atau rekaan ya yang sengaja dikarang oleh si pengarangnya. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan si pengarangnya saja ya. Nah, cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Nah, sekarang adik-adik, carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber, lalu lakukan kegiatan ini bersama teman, ya. Nah, ini dia di sebelah kanan ya. Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian, pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Kemudian, ciri-ciri cerita fiksi yaitu yang pertama, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Berikutnya, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa, disajikan dalam alur cerita, menggunakan bahasa yang komunikatif, kemudian menggunakan bahasa tidak baku. Ya, berikutnya ini ada kegiatan eh, mendorong ya adik-adik ya, mendorong ayunan. Nah, gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak. Perubahan kedudukan atau perubahan bentuk, ya, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan tadi ya adalah tarikan yang pertama dan juga dorongan. Akibatnya ayunannya bergerak. Nah, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, sekarang adik-adik kita ada kegiatan ya, percobaan tentang mendorong dan menarik meja. Nah, kita tujuannya adalah untuk membedakan gaya dan gerak. Kemudian alatnya adalah meja. Lakukan seperti ini ya, nanti ikuti panduan Bapak Ibu guru, minta ditemani oleh ayah ibu di rumah. Nah, seperti ini ya. Yang pertama didorong, lalu amati yang terjadi. Kemudian yang kedua ditarik, lalu amati yang terjadi. Sekarang kita jawab pertanyaan terkait percobaan tadi. Yang pertama, apa yang terjadi saat meja didorong? Saat didorong meja bergerak ya. Kemana arah meja saat didorong? Saat didorong, meja bergerak ke arah depan, ya depan kita, karena kita mendorong. Nah, meja bergerak ke arah depan, terdapat perubahan kedudukan meja saat didorong. Saat pendorong mendorong meja tanpa perpindahan posisi pendorong, jadi si pendorongnya diam. Nah, mejanya bergerak menjauhi si pendorongnya. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi pada meja saat ditarik? Saat ditarik juga bergerak ya. Nah, kemudian kemana arah meja saat ditarik? Saat ditarik, meja bergeraknya ke arah belakang. Ya, terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat pendorong menarik meja tanpa perpindahan posisi si pendorong, meja bergerak. Nah, kalau ini mendekati adik-adik Karina Ralat ya. Karena dia ditarik ya. Mendekati. Mendekati pendorong ya, karena ditarik. Lalu yang berikutnya, bersama kelompokmu diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak dengan mengisi tabel perbedaan gaya dan gerak ini ya. Nah, karena Karina buat agak banyak ya, Karina buatnya ke bawah seperti ini. Nanti bagian gaya ditulis di sini, bagian gerak ditulis di sini ya. Ini ada gaya dan gerak. Yang gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenai gaya menjadi bergerak, berubah kedudukannya maupun berubah bentuk. Kemudian untuk gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain atau tempat asal sebagai akibat benda tersebut dikenai gaya. Ya. Nah, bagian renungkan, biasanya Karina tidak menjawab bagian ini ya, tapi banyak sekali yang minta dijawabkan. Jadi Karina akan menjawab
menjawabkan sesuai dengan refleksi, contoh. Karena kadang-kadang ada yang sebetulnya harus adik-adik jawab sendiri, contohnya, "Apa yang kamu pahami?" Ya. Kemudian kadang-kadang suka ada, "Apa yang kamu pelajari?" Nah, itu sebetulnya refleksi dari cerminan diri adik-adik ketika belajar. Ya, namun Karina akan pandu cara menjawabnya. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang cerita fiksi? Nah, cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Lalu yang kedua, apa ciri-ciri cerita fiksi? Ciri-cirinya adalah tidak semua isinya berdasarkan fakta. Lalu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Kemudian yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan tempat, perubahan percepatan suatu benda karena adanya gaya. Lalu, terakhir, apa yang membedakan gaya dan gerak? Gaya dapat membuat suatu benda bergerak, sedangkan benda bergerak belum tentu memiliki gaya. Ya, nah itu dia pembelajaran kita kali ini adik-adik. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.